Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberikan video mengenai eksplorasi media pembelajaran berbasis teknologi untuk anak usia dini. Di video ini akan membantu kita dalam mengenalkan media pembelajaran berbasis teknologi melalui aplikasi dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mutia Magfiro dengan NIM akhir 112 dari kelas 2024F untuk menyusun tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Eka Cahya Maulidia, SPD, MPD. Yuk, untuk teman-teman kita simak video berikut ini mengenai pemaparan pembelajaran berbasis teknologi melalui aplikasi. Selanjutnya adalah bagian-bagian yang akan saya paparkan dalam video. Yang pertama adalah pengenalan aplikasi, yang kedua cara mengakses dan mengaktifasi aplikasi, yang ketiga yaitu pengenalan fitur permainan, dan yang terakhir adalah cara penggunaan permainan untuk anak usia dini. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu apa sih aplikasi Gcompris itu? Di sini saya menggunakan media pembelajaran Gcompris karena media pembelajaran yang dapat dieksplorasi melalui aplikasi Gcompris. Gcompris merupakan aplikasi game interaktif berbasis digital yang dirancang untuk anak usia dini hingga sekolah dasar awal, yang di dalamnya memiliki beberapa kumpulan permainan untuk perkembangan anak usia 2-10 tahun. Beberapa kegiatan Gcompris ini berorientasi pada permainan, tetapi masih memiliki nilai pendidikan untuk menjangkau aspek perkembangan anak secara menyeluruh. Jenis media Gcompris merupakan media pembelajaran yang interaktif, memuat berbagai fitur dan aktivitas yang edukatif dalam satu aplikasi tersebut. Di dalamnya terdapat banyak kategori permainan dan latihan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengakses aplikasi Gcompris itu? Yuk simak video berikut ini. Jadi, cara yang pertama dalam mendownload aplikasi Gcompris ini adalah dengan membuka Microsoft Store atau Play Store ya teman-teman pada perangkat lunak yang sedang digunakan. Lalu yang kedua, ketik pada kolom pencarian Gcompris. Di sini saya menggunakan laptop ya teman-teman, jadi menggunakan Microsoft Store. Selanjutnya, setelah masuk pada Gcompris, dalam laman pencarian, klik menu install atau unduh aplikasi Gcompris. Pada tahap ini, teman-teman tunggu hingga proses pengunduhan dan instalasi selesai ya. Pastikan koneksi internet kalian aman. Setelah penginstalan Gcompris selesai, klik Open untuk membuka aplikasi dan mulai menggunakannya. Ikuti step by step dalam video ini ya teman-teman. Dan aplikasi Gcompris dapat langsung digunakan tanpa memerlukan registrasi ataupun login tambahan. Untuk cara aktivasi aplikasi Gcompris ini melalui beberapa tahap ya teman-teman. Setelah teman-teman mengunduh aplikasi ini, disarankan untuk mengunduh seluruh fitur di dalam permainan, seperti pada petunjuk ini ya. Dan jangan lupa untuk mengeklik yes dalam mengunduh beberapa fitur di dalam permainan.
Setelah mendownload beberapa fitur tadi, di sini ada beberapa bagian yang terdapat dalam permainan aplikasi. Yang pertama itu adalah tanda untuk kembali ke menu utama laptop kalian. Yang kedua adalah tentang Gcompris. Selanjutnya, seperti alat obeng itu adalah alat pengaturan ketika teman-teman ingin merubah bahasa menjadi bahasa Indonesia, dan ada beberapa audio, volume, ataupun background dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin memudahkan anak usia dini dalam belajar, teman-teman bisa merubah bahasa menjadi bahasa Indonesia yang awalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah bagian yuk mengenal berbagai fitur Gcompris. Pada bagian pertama, fitur permainan ini adalah membahas komputer. Di dalam fitur tersebut, seperti permainan keyboard anak, mouse anak, pengolah kata anak, lengkapi teka-teki, dan sebagainya. Pada bagian kedua ini terdapat banyak permainan lagi loh teman-teman, yaitu permainan logika, seni rupa, dan juga musik. Yang di dalam fitur tersebut terdapat permainan seperti anak diajarkan mewarnai gambar, asosiasi logika, menyusun teka-teki, mencari rincian. Pada bagian musik terdapat fitur permainan memainkan piano, memainkan ritme, dan alat musik sebagainya. Pada bagian ketiga, yaitu fitur di dalamnya terdapat permainan eksperimen, sejarah, dan geografi yang mencakup permainan siklus air, gravitasi, mengenal keluarga, dan mencari tahu letak negara. Lalu, pada bagian fitur keempat, teman-teman disajikan terdapat fitur permainan yaitu sepak bola. Seperti ada labirin, kotak keseimbangan, dan lain sebagainya. Pada fitur kelima ini, terdapat fitur perhitungan ya teman-teman, seperti urutan, aritmatika, dan pengukuran. Nah, di dalam urutan ini terdapat beberapa macam permainan seperti urutan angka, belajar kuantitas. Pada fitur bagian aritmatika ini, teman-teman juga disajikan adanya penambahan vertikal, lalu ada juga pengukuran seperti kita mengenal uang, lalu penimbangan, dan lain sebagainya. Bagian keenam terdapat fitur permainan puzzle seperti teka-teki, menyusun teka-teki, dan sebagainya. Pada bagian ketujuh ini, teman-teman disajikan yaitu fitur permainan tentang huruf, kata, kosakata. Di sini teman-teman akan membantu anak usia dini dalam mengasah perkembangan kosakata, hurufnya, dan untuk melatih aspek perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, di sini ada fitur ke-8, yaitu fitur pola, seperti permainan congklak, tic-tac-toe, dan sebagainya. Setelah kita mengenal beberapa bagian dalam fitur Gcompris, selanjutnya adalah bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Gcompris itu.
Nah, di sini teman-teman sudah disajikan beberapa permainan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya fokus pengembangan pada aspek perkembangan bahasa. Saya memilih fitur yaitu mengenal huruf. Di sini saya memilih permainan yaitu klik pada huruf kecil. Setelah masuk dalam permainan, teman-teman akan disajikan dengan huruf-huruf kecil seperti Y, E, O, A, I, dan U. Nah, di sebelah kanan teman-teman ini terdapat gambar mulut. Gambar mulut ini difungsikan untuk mengulangi instruksi yang diberikan dalam permainan. Lalu ada tanda panah kanan yang bisa teman-teman melanjutkan permainan selanjutnya. Untuk tanda yang kiri, mengulang permainan, dan tanda rumah adalah kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah permainannya. Klik pada huruf Y. Klik pada huruf U. Klik pada huruf E. Klik pada huruf I. Klik pada huruf A. Klik pada huruf O. Keren! Klik pada huruf O. Klik pada huruf A. Klik pada huruf Y. Klik pada huruf U. Klik pada huruf E. Klik pada huruf I. Bagus. Klik pada huruf O. Klik pada huruf E. Klik pada huruf Y. Klik pada huruf U. Klik pada huruf A. Klik pada huruf I. Baik, itu tadi adalah penjelasan beberapa dalam penggunaan aplikasi Gcompris, pengenalan Gcompris, cara mengaktifasinya, dan pengunduhnya, serta beberapa bagian fitur Gcompris. Sekian atas perhatiannya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.